Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wal khairu wa syarru bimasyiatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Farabbi syrah sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa tawbatan nusuh wa salahal jasadi wal ruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Taqabbalallah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzat, para guru-guru kita yang hadir di tengah-tengah kita, di antaranya Pemanda Ustaz Abdullah Bakir dan juga Ustaz Tafadil Sofyan, Ustaz Ahmad Samad, dan juga para asatidzat lainnya yang mohon maaf tak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun itu semua tak mengurangi rasa mahabbat dan ta'zim kami. Juga para orang-orang tua kami, para sesepuh dan bini sepuh yang mudah-mudahan dengan kehadiran kita di malam hari ini, semoga Allah jadikan sebagai penyebab diampunkan dosa-dosa kita, dimaafkan semua kesalahan kita, dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, singkat saja, ketika ada suatu perlombaan, kira-kira ia pernah nggak melihat perlombaan itu lari maraton? Pak, ia pernah lihat nggak lomba lari maraton? Yang ikut banyak apa kagak kira-kira? Banyak banget. Di dalam lomba lari maraton tersebut, pasti yang boleh ikut itu yang harus udah terdaftar. Yang nggak daftar, ya nggak bisa ikut. Ya. Dan ketika dia daftar, ada persyaratannya. Syaratnya harus sehat badannya, harus kuat, nggak boleh ada riwayat penyakit berat dan lain sebagainya. Apa sebabnya? Karena ini suatu perlombaan yang membutuhkan fisik yang amat berat. Jaraknya jauh, nggak ada itu lomba lari maraton yang cuma setengah kilo, nggak ada. Paling minim 2 km, bahkan ada yang 5 km, ada yang 10 km. Dan itu kalau kita lihat ketika itu perlombaan akan dimulai, yang ikut bukan main, banyaknya bukan main. Sampai ketika start itu dimulai, itu perlombaan dimulai, mau lari aja susah, saking banyaknya. Yang jadi pertanyaan, tuh tadi yang begitu banyaknya ikut lomba, apa semuanya bisa sampai finish? Hah? Apa semuanya bisa sampai finish? Kagak. Paling yang bisa sampai finish kehitung pakai jari. Ya. Yang menang, wah bukan main, orang pilihan. Yang menang orang pilihan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebuah analogi, gambaran bagaimana fenomena Ramadan yang ada saat ini. Ini kira-kira di malam pertama nih tarawih penuh apa kagak? Hah? Saking penuhnya mau nyari saf aja susah. Begitu, saking penuhnya. Sampai hari kelima udah mulai dia tuh. Yang tadi di jalanan udah hilang yang di jalanan. Terus sama tuh, hampir mirip dengan orang yang itu lomba lari maraton. Pertama start, banyaknya bukan main.
Dapat setengah kilo mulai dah, udah ada yang mulai ngap dikit. Dapat 1 kilo udah ada yang nunduk itu megangin dengkulnya aja. Dapat 2 kilo udah ada yang melonjor dan seterusnya. Nah, inilah sebuah fenomena yang ada saat ini. Dari sekian banyaknya yang finish bisa kehitung. Ntar kita lihat nih, ini malam 15 aja udah tinggal segini. Ya, ini malam ke-15 udah tinggal segini. Gimana malam 20, 21, 22 dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua menjadi orang-orang yang sampai finish di akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang yang sudah tadi diikut lomba lari sampai finish, dia udah bisa finish aja, girangnya bukan main. Sekalipun dia enggak menjadi seorang pemenang, sampai finish aja udah girang. Tapi kita berharap jangan cuma sekedar kita sampai finish aja, namun kita harapkan kita juga bisa menjadi seorang pemenang. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika menjelang Idul Fitri, sering itu kita dengar suatu ungkapan. Apa ungkapannya? Yaitu meraih kemenangan. Yang namanya meraih kemenangan. Slogan itu tuh banyak tuh di TV-TV ya. Hari Raya Idul Fitri, yaitu meraih kemenangan. Yang jadi pertanyaan, yang daftar lomba kagak, ikut lomba kagak, apa bisa menang? Hah? Daftar kagak, ikut lomba juga kagak, apa bisa menang? Yang ikut lomba aja belum tentu menang. Yang udah finish aja belum tentu menang. Oh, yang kagak daftar, yang kagak ikut lomba, tiba-tiba udah sampai garis finish, aneh pemenang. Ya, diketahui sama orang. Nah, ini gambaran. Jangan sampai nanti pas hari raya Idul Fitri nangis paling kenceng. Nangis paling kenceng. Ketemu orang bang, maafin bang, nangis kenceng. Puasa kagak, sembahyang kagak, tarawih kagak. Allah karim. Ya, na'udzubillah min. Mudah-mudahan enggak ada di sini semuanya. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan ini Anda coba ingin yaitu menggambarkan bagaimana ketika seseorang yang tadi ikut lomba kemudian dia bisa menjadi seorang pemenang. Pastinya dalam untuk bisa menjadi orang yang menang itu dibutuhkan kriteria. Ya, seorang dianggap menang itu kalau semisal di dalam yaitu lomba lari maraton tadi, semisalnya ketika dia tidak melakukan hal yang membuat dia didiskualifikasi dan lain sebagainya. Ya. Begitu juga untuk bisa menjadi seorang pemenang dengan adanya bulan Ramadan ini, Allah memberikan kriteria. Ada kriterianya orang-orang yang menang dengan dia melewati bulan suci Ramadan. Ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika Allah yaitu berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Ayat setelahnya adalah kriteria sebagai orang-orang yang menang ketika dia yaitu melewati bulan suci Ramadan. Apa bunyi ayat tersebut? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal qaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. 4 kriteria kalau ingin menjadi seorang pemenang dengan adanya bulan Ramadan ini. 4 kriteria ini harus ada pada diri kita. Apa saja? Yang pertama yang Allah gambarkan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yakni orang yang gemar berinfak, bersedekah, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Di bulan Ramadan, coba kita lihat. Yang pelit,
dia rajin sedekah akhirnya. Ya, yang tadinya pelit di bulan Ramadan akhirnya jadi dia rajin sedekah. Nih, kalau lagi buka puasa di musola, kira-kira yang nganterin makanan banyak apa kagak? Hah? Yang nganterin makanan yaitu banyak apa kagak? Banyak. Coba di luar Ramadan, apa ada yang nganterin makanan? Nih, Pak, maaf, ini buat jam sholat maghrib di musola. Ya ada makanan. Apa ada kira-kira? Hah? Hal tersebut keadaannya cuma ada di bulan Ramadan. Yang tadinya orang nggak pernah itu sedekah, dia sedekah. Yang tadinya pelit, dia ikut-ikutan sedekah. Dan ini pun kita bisa rasakan juga. Ya. Inilah pendidikan dari bulan Ramadan yang semestinya kalau kita ingin menjadi seorang yang menang, maka aktivitas ini semestinya harus kita bawa bukan hanya sekedar di bulan Ramadan, namun di luar bulan Ramadan. Kegiatan tersebut harus kita istiqomahkan, insya Allah. Itu yang pertama. Ya, kriteria orang yang menang. Jadi dilihatnya bukan sekarang, bukan dilihat sekarang nih pas bulan Ramadan dan banyak-banyakkan sedekah. Entar pas habis Ramadan, siapa yang masih melanjutkan kegiatan yaitu bersedekahnya, itulah sesungguhnya dia adalah orang yang menang. Begitu. Yang kedua yang Allah sampaikan adalah wal qaziminal ghaiza, orang yang mampu yaitu meredam emosinya. Bang, di bulan Ramadan nggak ada yang teriak-teriakan, nggak ada yang ngamuk-ngamuk. Ya emang kenapa? Lemes pada. Ya namanya puasa, ya pada lemes. Nggak ada tuh yang emosian. Ya, nggak ada yang marah-marah, ngamuk-ngamuk, nggak ada. Coba kita lihat, yaitu di bulan Ramadan adem semuanya. Ya, kita ini yang tadi biasanya emosian, masuk bulan Ramadan kalem, nunduk aja. Ya gimana nggak mau kalem? Ya nyender mulu di tembok, gitu. Ya. Tapi sesungguhnya itu adalah pendidikan dari bulan Ramadan yang berharap bukan hanya sekedar di bulan Ramadan kita mau itu menahan emosi. Ya, ada orang kepengen ngamuk, ingat, oh iya gue lagi puasa, dia nggak jadi tuh. Ada orang yang mau marah-marah, terus dia ingat, iya gue lagi puasa, nggak jadi marah-marah. Gitu, kan cakep tuh kayak begitu. Dia mampu menahan emosinya. Nah, diharapkan kalau orang-orang yang menginginkan yaitu mendapat predikat pemenang, maka hal tersebut harus dia mampu bawa bukan hanya sekedar di bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan. Kapan ngelihatnya? Nanti habis Ramadan, siapa yang masih bisa, yang masih mampu dia menahan emosinya, sesungguhnya dialah adalah seorang pemenang yang sejati. Amin. Lalu yang ketiga yang Allah gambarkan, seorang pemenang itu seperti apa? Wal afina 'anin nas, adalah orang yang mudah memaafkan orang lain. Lihat bulan Ramadan, hiruk pikuk kegiatan bulan Ramadan, orang udah sama-sama maklum aja. Jalan kita sore-sore nih keluar, jalanan macet, rame tuh orang pada mau beli takjil. Kali gitu ada yang berisik, tantin, nggak ada. Ya udah maklum aja dah, begitu. Coba di luar bulan Ramadan, disalip motor aja udah ngamuk, sialan tuh orang, begitu. Ya. Pendidikan bulan Ramadan ini yang mampu yaitu menempa hati kita. Yang tadinya emosi dia mampu redam. Yang tadinya ada orang berbuat salah, mudah baginya untuk memaafkannya. Dimaklumin aja orang, begitu. Ya, mudah memaafkan atas kesalahan orang. Ini ciri orang-orang yang menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan namun hal tersebut bukan hanya terlihat di bulan Ramadan, tapi dilihatnya nanti setelah bulan Ramadan. Apakah karakter tersebut, karakter mudah memaafkan orang, mampu terbawa terus di luar bulan Ramadan, itulah dia sesungguhnya adalah orang-orang yang menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yang terakhir,
Gambaran orang yang menang itu adalah wallahu yuhibbul muhsinin, yakni yang Allah gambarkan adalah Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Di bulan Ramadan ini kita lihat hampir semua orang jadi baik semuanya. Semua orang jadi baik semuanya. Yang nggak pernah berbuat baik jadinya. Ya, yang nggak pernah tuh itu ngasih makanan ke tetangga di bulan Ramadan ngasih begitu. Jadi baik udah semuanya. Dengan sebab adanya pendidikan bulan Ramadan. Namun sesungguhnya karakter tersebut bisa yaitu melekat pada dirinya dan dia dianggap menjadi orang yang menang kalau hal tersebut terus terbawa bukan hanya di bulan Ramadan tapi hingga di luar bulan Ramadan, bahkan seterusnya dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya adalah termasuk orang-orang yang Allah takdirkan kita sampai di garis finish nanti, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang itu meraih predikat pemenang dengan adanya bulan Ramadan ini, sehingga 4 karakter ini ada di dalam diri kita. Karakter yang selalu gemar yaitu berbagi, karakter yang selalu yaitu mampu menahan emosi, karakter yang mudah untuk memaafkan kesalahan orang, dan karakter yang ketika dia gemar untuk berbuat baik kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah tuntun diri kita, Allah bimbing diri kita untuk kita bisa berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua aktivitas ibadah kita, puasa kita, salat kita, zikir kita, bacaan Quran kita, semuanya yang kita lakukan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan yaitu pahala yang berlipat ganda, dan Allah jadikan sebagai deposito yang berguna kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Tafa minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.